Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial bagaimana kita menggunakan SPSS untuk analisis regresi linear sederhana. Dimana untuk video kali ini saya menggunakan SPSS versi 20. Jadi kalau misalnya SPSS versi yang saya gunakan berbeda dengan adik-adik, maka silakan menyesuaikan saja untuk bagaimana mengerjakan tahap demi tahap di dalam analisis regresi ini. Jadi, sebelum kita melakukan analisis menggunakan SPSS, pastikan dulu kita memiliki data, di mana data di sini yang saya tunjukkan adalah data yang terkait dengan materi sebelumnya, di mana kita mau melihat pengaruh promosi terhadap penjualan dari 8 sampel atau 8 perusahaan. Dan di materi sebelumnya juga kita sudah pelajari atau sudah membuat hipotesis dan membuat kriteria penerimaannya, di mana untuk H0-nya itu tidak terdapat pengaruh positif biaya iklan atau promosi terhadap penjualan, dan HA-nya itu adalah terdapat pengaruh positif biaya iklan atau promosi terhadap penjualan perusahaan. Di mana kriteria penerimaannya adik-adik bisa lihat di sini ya. Ada F hitung, F tabel, dan T hitung dan T tabel. Namun pada saat mengerjakan analisis regresi nanti ada output yang kita buat, yang kita bisa lihat untuk menjadi kriteria penerimaan, apakah yang diterima itu hipotesis 0 atau hipotesis alternatif. Seperti itu. Untuk lebih mudahnya, saya langsung saja bagaimana mencontohkan penggunaan SPSS untuk mengerjakan analisis regresi linear sederhana. Jadi kita sudah siapkan data seperti ini, kemudian silakan dibuka SPSS-nya. Ini tampilan awalnya. Selanjutnya silakan pilih variable view. Dan di variable view silakan untuk di baris pertama di kolom name, ini silakan diisikan dengan angka X. Bukan angka ya, huruf. Terus yang di baris kedua silakan diisikan dengan Y. Jadi X ini mewakili variabel bebas atau biaya iklan atau promosi, sedangkan Y ini mewakili variabel terikat atau penjualan. Jadi kita cuma ada dua variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya di baris 1 atau di variabel bebas, variabel X, di labelnya silakan diberi label atau diberi nama. Karena variabel X di sini adalah biaya promosi atau biaya iklan, saya tulis promosi saja. Dan untuk baris kedua atau variabel Y, variabel terikat, itu adalah penjualan. Ini saya ganti penjualan. Oke, yang lain biarkan saja. Selanjutnya silakan klik data view. Di sini sudah berubah ya. Ada kolom X dan kolom Y, kolom variabel bebas atau promosi, dan kolom Y variabel terikat atau penjualan. Selanjutnya kita tinggal mengisikan saja data di kolom X dan kolom Y. Kita tinggal buka datanya kembali di Excel. Kita isi dulu untuk data kolom X atau variabel bebas. Ini di blok saja, terus di copy, terus di Ctrl V. Oke, sudah muncul angkanya. Selanjutnya untuk variabel Y atau variabel terikat. Di copy juga, lalu di Ctrl V atau di paste saja. Baik, datanya sudah berpindah ya. Sudah ada data untuk 8 sampel untuk variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, silakan klik Analyze, terus pilih regresi, lalu pilih linear. Oke, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Silakan klik yang promosi untuk variabel bebas atau X, kemudian pindahkan ke sini, independen, karena dia variabel bebas. Sedangkan untuk penjualan, pindahkan ke variabel dependen atau variabel terikat. Klik dulu Y-nya, baru tekan yang ini. Setelah ini pastikan di sini di metodenya ini enter ya pilihannya. Setelah itu langsung klik OK saja. Maka SPSS akan melakukan proses dan mengeluarkan hasil dari analisisnya.
Nah, adik-adik bisa lihat di sini sudah muncul ya, sudah muncul hasil analisis regresinya. Jadi di sini ada beberapa tabel yang bisa dilihat. Namun yang biasa digunakan untuk kita menafsirkan hasil dari SPSS ini itu biasanya tabel yang ini, model summary, tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Seperti itu. Selanjutnya silakan adik-adik pindahkan ini di lembar kerja ya. Saya sudah memindahkannya di Word, dan kemudian kita akan bahas satu persatu apa makna dari tabel-tabel ini atau bagaimana kita membaca hasil dari SPSS ini.